Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung kembali teman-teman di Look Akuntansi Channel. Kita kali ini akan membahas mengenai perbedaan PKP ya, atau pengusaha kena pajak, dan non PKP. Ini terkait dengan pertanyaan teman-teman ya yang belum memahami atau belum mengetahui PKP dan non PKP. Ya, jangan lupa yang belum subscribe bisa di subscribe ya untuk selalu mendukung channel ini. Baik, kita langsung ke penjelasannya ya. Apa itu PKP ya, atau pengusaha kena pajak? Nah, dalam pasal 1 Undang-Undang PPN disebutkan bahwa PKP atau pengusaha kena pajak adalah pengusaha yang melakukan penyerahan barang kena pajak dan atau penyerahan jasa kena pajak ya, yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai atau Undang-Undang PPN, tidak termasuk pengusaha kecil. Nah, apa syarat menjadi PKP? Syaratnya adalah memiliki pendapatan bruto atau omset sebesar 4,8 miliar rupiah dalam setahun. Semua bentuk usaha baik CV, PT maupun perorangan dapat ya mengajukan sebagai PKP ya. Dan jika sudah di atas 4,8 miliar itu omsetnya ya, perusahaan itu wajib ya untuk menjadi PKP. Nah, bagaimana dengan yang omsetnya masih di bawah 4,8 M? Nah, ini pengusaha tersebut boleh saja mengajukan sebagai PKP ya, sepanjang memenuhi syarat-syarat tertentu ya, yaitu utama terkait dengan domisili dan juga legalitas perusahaan ya. Oke, kemudian nah, apa saja keuntungan menjadi PKP ya? Yang pertama tentunya posisi cash flow yang lebih baik ya. Karena dengan menjadi PKP itu kita dalam melakukan transaksi atau misalnya menjual barang itu kita plus PPN. Nah, PPN ini kita terima dari pembeli kita, tetapi begitu kita terima kita tidak langsung menyetorkan ke kas negara, tapi pada bulan berikutnya baru kita setorkan ke kas negara. Jadi kita ada spare time ya untuk memanfaatkan atau menggunakan uang PPN tersebut untuk keperluan operasional perusahaan ya. Nah, baru nanti bulan kemudian kita setorkan ya, sekaligus juga kita laporkan PPN tadi ya atas penjualan yang telah kita lakukan. Kemudian selain itu, jika PPN masukan lebih besar dari PPN keluaran, ini juga kita bisa restitusi ya. Jadi kita bukannya bayar PPN, kita justru malah restitusi atau menarik dana ya, karena masukan lebih besar dari keluaran artinya uang kita ada lebih di situ gitu, sehingga kita bisa menarik dalam bentuk restitusi yang memang prosesnya perlu waktu beberapa bulan ya untuk dapat menerima hasil restitusi tersebut. Dan ini jelas-jelas membantu ya, apalagi kalau cash flow kita lagi kurang baik atau ada restitusi masuk, lumayan ini jadi tambahan cash flow kita. Nah, yang kedua yaitu kita bisa bertransaksi dengan instansi pemerintah dan BUMN. Nah, untuk instansi pemerintah udah jelas ya, pemerintah itu hanya berhubungan dengan yang perusahaan-perusahaan yang PKP ya, atau yang dapat memberikan PPN. Nah, kalau BUMN ini hanya diutamakan ya, lebih kalau kita bertransaksi dengan BUMN itu biasanya lebih diutamakan yang sudah PKP ya perusahaannya ya, sehingga dengan demikian kita bisa memperluas jangkauan penjualan kita ya, atau omset ya. Ya, kita bisa berhubungan instansi pemerintah ataupun BUMN. Kemudian lebih dipercaya oleh para investor. Jelas ya, investor ini pasti mendanai perusahaan-perusahaan yang sudah PKP ya,
atau sudah bisa menerbitkan PPN, sehingga umumnya perusahaan-perusahaan PKP itu lebih diakui dapat mengelola atau memenuhi kewajiban perpajakannya secara baik ya, dibandingkan yang belum PKP ya. Oke, kemudian keempat, meningkatkan kredibilitas perusahaan ya. Nah ini juga ya, untuk perusahaan yang sudah PKP itu kredibilitasnya lebih diakui ya, terutama oleh pertama ya pemerintah, kemudian juga pihak swasta juga dengan partner ya. Mereka pasti akan mencari yang sudah PKP karena dianggapnya sudah kredibel gitu. Oke, kemudian kita lanjut. Yang pengusaha non PKP, yaitu pengusaha yang belum dikukuhkan ya sebagai pengusaha kena pajak atau PKP. Perusahaan yang omsetnya belum mencapai 4,8 miliar selama setahun itu belum wajib untuk dikategorikan sebagai PKP, sehingga tidak ada kewajiban untuk membuat SPT PPN dan juga tidak dapat menerbitkan faktur pajak ya. Nah, bagi yang masih non PKP ini ya harusnya mempertimbangkan ya untuk segera menjadi PKP ya, karena bisa ya itu tadi memperluas jangkauan penjualan ya, utama bisa berhubungan dengan instansi pemerintah, BUMN gitu ya, dan juga swasta-swasta lain yang sudah besar gitu ya, sehingga nantinya tentunya akan meningkatkan omset juga itu kalau jangkauannya sudah luas ya. Saya kira itu, mudah-mudahan bermanfaat penjelasan yang singkat ini. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.